Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang mudah-mudahan senantiasa dalam liputan rahmat, nikmat dan karunia Allah. Pada subuh ini kita masih diizinkan untuk sama-sama berada di tempat yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Mudah-mudahan majelis ini juga selalu mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita junjungan alam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian doa kita untuk para orang tua kita, para guru, para ustadz-ustadzah kita, serta sahabat, kerabat dan teman serta handai tolan kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah bimbing, Allah lindungi, Allah berikan taufik dan hidayah, senantiasa hendaknya istiqamah di atas iman dan taqwa sampai menemui Allah dengan husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita, baik yang lama maupun yang baru, Allah berikan ampunan, limpahan rahmat, diterima amal salehnya dan diampuni dosa-dosanya serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ketika kita kembali, kita pun diberi seperti yang diberikan kepada mereka. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, yang pada kesempatan ini kita masih belajar kepada beliau melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Semoga limpahan pahala Allah curahkan kepadanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan seperti itu pula karena menghidupkan warisan yang telah dia berikan. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau melanjutkan masih berkaitan dengan kewajiban menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dari orang perorangan bila sahih. Qala Sufyan, yakni akhbarana wa hadatsana Sufyan, dari Sufyan yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, imamu al-hadis wal fiqh di Hijaz pada masanya. An Amrin, dari Amr yaitu Amr ibn Dinar Al-Makki. Amr ibn Dinar Al-Makki yang merupakan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis di Makkah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Qurashi, adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi SAW dan terkenal paling ketat dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW. Qala, dia berkata, kunna nukhabiru wala nara bidzalika ba'san. Kami pada awalnya dulu ketika sampai di Madinah tentunya sering melakukan akad mukhabarah. Al-mukhabarah yaitu akad yang terjadi antara pemilik tanah dengan pekerja untuk menghidupkan tanah kosong dengan menanamnya, dengan syarat hasil dibagi
sesuai kesepakatan keduanya, dan bibitnya dari sang pekerja. Jelas? Akad untuk menghidupkan tanah yang mati atau tanah kosong antara pemilik tanah dengan pekerja, mengerjakannya, kemudian hasil dibagi sesuai kesepakatan, 1/3 atau 1/4 atau setengah-setengah dengan bibit atau benih dari sang pekerja. Dan ini qala wala nara bidzalika ba'san, dan kami menganggap itu sah-sah saja, artinya tidak ada yang melarang. Artinya kalau mereka menyebut kami, berarti itu sudah merupakan kebiasaan, tradisi, di mana tanah yang tidak dikerjakan oleh pemiliknya, kemudian supaya tetap hidup, maka disewakan atau dikerjakan oleh yang tidak memiliki tanah, supaya tidak ada tanah yang kosong, karena tanah kosong itu mubazir, harus diproduktifkan. Nah, ada orang yang mau mengerjakan, maka diberikan kepadanya dengan hasil dibagi sesuai kesepakatan tadi. Hatta za'ama Rafi'un, sampai Rafi' mengatakan, yaitu Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij salah satu dari sahabat senior juga. Rafi' ibn Khadij salah seorang sahabat yang juga junior, bukan senior. Beliau di perang Uhud belum diizinkan untuk ikut berperang, tetapi karena minta ke Nabi SAW akhirnya diizinkan. Kalau kita minta cuti banyak ya, kalau ada panggilan jihad minta cuti. Waduh, saya cuti menikah, atau saya umur masih kurang sehari. Nah, kalau mereka enggak, mereka berjingkrak supaya kelihatan lebih besar. Begitulah semangat mereka. Kalau pergi perang aja semangat, apalagi pergi makan. Enggak. Ya, pergi perang saja mereka enggak takut, apalagi bekerja yang lebih ringan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rafi' ibn Khadij menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an zalik, melarang melakukan mukhabarah, yaitu dengan cara itu. Fataraknaha min ajli zalik, lalu kami meninggalkan itu. Jadi syahid di sini, ketika mereka sudah terbiasa dengan suatu pekerjaan yang menurut mereka tidak mengapa dan sah-sah saja, tapi ketika mendengar dari Nabi SAW ada larangan, mereka langsung meninggalkan. Artinya apa? Qala Syafi'i rahimahullah, fabnu Umar qad kana yantafi'u bil mukhabarati wa yaraha halalan. Ibnu Umar sungguh telah mendapatkan manfaat dari al-mukhabarah, dari akad mukhabarah itu, baik sebagai pemilik tanah atau sebagai pengelola. Zahirnya beliau adalah pengelola. Kenapa? Iya, zahirnya dia pengelola. Kenapa? Dia pendatang, dia muhajirin. Tentu yang punya tanah orang Ansar. Jadi zahirnya dia pengelola, karena orang Makkah adalah pedagang, orang Madinah adalah pekebun dan petani. Tentu yang banyak tanah orang Madinah. Maka gunung batu sah, kalau Madinah hamparan. Tentu lebih banyak tanah suburnya di Madinah dibanding di Makkah. Makanya orang Madinah lebih halus dibanding orang Makkah, karena Makkah pedagangnya lebih
lebih keras biasanya persaingannya dibanding dengan petani. Iya enggak? Hah? Kalau kalau pedagang banyak curang, sah? Kalau petani banyak beraninya. Kalau ambil tonggak 2 buah bawa aja lah ya. Tapi jangan bawa emas 2 buah, barang. Nah, ala kulli hal, jadi dia mendengar Nabi SAW, padahal dia sudah mengambil manfaat dan faedah dari akad mukhabarah ini. Dan sewaktu itu dia menganggap, atau semua yang melakukan menganggap itu masalah adalah halal, tidak haram. Jadi sudah teryakini, tanam dalam pikiran masyarakat waktu itu sebelum sampai larangan ini, bahwasanya al-mukhabarah adalah akad yang halal. Akad yang halal. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika dapat larangan itu? Walam yatawassa. Ibnu Umar tidak mencari-cari jalan. Tawassu artinya mencari-cari jalan ke lapangan untuk tetap melakukan itu. Walaupun cara sudah terlanjur, ini kan rugi saya kan itu. Payah pula cari kerja dan sebagainya. Walaupun peluang itu masih tetap ada. Kan dia bisa aja dia menanyakan yang seperti apa yang tidak boleh itu. Kan itu kan, Rasul kan masih ini. Atau dia tanyakan kepada, Rasul sudah meninggal ini berita ini. Jadi kaum muslim dan muslimat ada mati Allah, dia tidak mengambil lam yatawassa. Idz akhbarahu wahidun la yattahimuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha anha. Ketika satu orang saja yang tidak dia keragui, la yattahimuhu, tidak dia tuduh, artinya dia percaya, karena sahabat semuanya dapat dipercaya. Ada yang dapat orang munafikin kan ada, Ustaz. Nah, sudah saya sebutkan ya. Alhamdulillah Allah takdirkan tak seorang pun orang munafik. Tak seorang pun orang munafik. Bukan. Total lupa. Kita sedang apa nih sekarang? Meriwayat. Tak seorang pun orang munafik yang meriwayatkan hadis. Allah jaga hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Joleh tak? Jadi Allah, munafik banyak. Ada. Daftarnya ratusan. Bukan 2-3 orang. Ratusan. Jadi kalau ada munafik zaman ini, jangan tuduh saya pun tidak berdakwah, bukan. Ya, kita berdakwah. Cuman mereka juga munafik juga berdakwah. Dan mereka merasa benar atau merasa salah? Ingat, semua yang sesat, bahkan orang kafir, kaum musyrikin merasa benar. Semuanya merasa benar. Jelas Pak? Munafik merasa benar tak dia? Merasa benar. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sudah dijaga oleh Allah SWT, munafikin tak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalam. Gimana mereka nak riwayatkan? Dengar hadis saja jijik dia. Dengar hadis Nabi saja dia jijik. Makanya tidak akan mau dia menjadikan hadis sebagai dalil. Nah, makanya tidak ada kaum munafik yang tercatat meriwayatkan hadis seperti yang disebut oleh para a'immah. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang yang, kan ciri khasnya orang zindiq itu, munafik itu adalah benci pada sunnah dan benci pada ahlinya, benci pada hadis dan benci pada ahli hadis. Sampai hari ini yang paling dibenci oleh orang-orang liberal adalah ahli hadis. Maka saya tercatat sebagai paling berbahaya di kalangan orang-orang liberal. Tentu saja lingkungan terbatas, karena saya kan terbatas kan. Nah, jadi ada di sebuah lingkungan terbatas
Dosen yang paling bahaya adalah Desmond Yahya di kalangan liberalis. Kaum liberal. Apa sebab? Dari dulu memang sudah ditakdirkan. Kita memang tidak sehati. Sahih? Ya, saya pakai Wahyu, Anda pakai Pak Wahyu. Oleh sebab itu tentu tidak sama kita. Kalau kita dasar agama ini adalah pakai Al-Quran dan hadis. Menurut pemahaman As-Salafus Salih. Siapa mereka? Nabi dan para sahabatnya. Kalau dia tidak, agama itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bukan situasi dan kondisi yang menyesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Tentu akan beda lah. Makanya lahirlah dari tangan-tangan itu agama Nusantara, agama ini dan itu. Karena kalau yang namanya Islam hanya satu, seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya Ahlus Sunnah dimanapun sama, tidak beda imamnya. Kalau ada yang bilang beda-beda imamnya, Ahlus Sunnah di sini, ini berarti dia melenceng dari jalan kebenaran. Kalau Indonesia Ahlus Sunnahnya fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari Maturidi, kemudian tasawufnya Ghazali, Junaid al-Baghdadi, tarekatnya Naqsyabandi. Terus pindah ke negeri lain lagi Ahlus Sunnah. Berarti bukan sunnahnya Nabi, tapi sunnahnya mereka sendiri. Karena Ahlus Sunnah itu dimanapun sama, dimanapun tidak bergolongan. Dia tidak bergolongan kecuali namanya Ahlus Sunnah. Tapi kalau sudah punya nama selain Sunnah, berarti bukan Ahlus Sunnah. Paham Pak? Ya, ada hal-hal yang melenceng dari akidahnya atau ibadahnya. Oleh sebab itu, imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak hebatnya kalian jadi mujtahid semuanya ya. Bisa langsung paham dari Nabi alaihi salatu wasallam tidak pakai ulama. Hanya ini isunya selalu bahwa kita tidak pakai ulama. Cuma 20 tidak pakai ulama. Alif bata dulu pakai, langsung hafal saya alif bata. Pakai guru. Ya tanwin, ya kan? Gunna, tanwin bi gunna, tanwin bila gunna. Belajar dulu enggak? Belajar, sudah itu belajar al-kalamu huwa al-lafzul mufidul murakkabul mufidu bil wada'. Belajar pula aqsamul kalimah, nahwu sarab, belajar. Melalui siapa? Guru juga. Melalui bukunya para ulama. Hadis ini sampai kepada kita juga melalui ulama. Jadi yang kita ikuti juga melalui ulama. Cuma ada ulama yang lurus, ada ulama yang belok-belok. Tentu suka yang belok-belok itu yang lurus. Yang lurus. Dilarang berhenti, disuruh jalan. Ini enggak dilarang jalan terus, disuruh berhenti. Disuruh jalan belok. Nah, itu yang masalahnya. Jadi kan ada ulama yang lurus. Apa kata Allah itu yang dia katakan. Apa kata Rasulullah itu yang diikuti. Ada ulama enggak. Lain kata Nabi, lain katanya. Sah? Ya, lain yang dibuat Nabi, lain pula yang dikerjakannya. Yang dibuat Nabi ditinggalkannya. Sah? Disuruh manjangkan jenggot. Kumis yang dipanjangkannya, jenggot dicukurnya. Sah? Disuruh laki-laki memendekkan kain, perempuan disuruh mendekkan, laki-laki manjangkan. Kan itu balik-balik. Sahih? Disuruh laki-laki yang pegang kendali rumah tangga, serahkan sama istri. Suami yang harus bekerja, istri yang banyak diterima. Kan ya? Kalau melamar laki-laki perempuan, pasti perempuan lebih duluan diterima. Sah? Ya kayak enggak. Nah, itu lainnya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kok sampai situ tadinya? Karena Abdullah bin Umar tidak mencari-cari jalan dan modus untuk ini kan. Ini dulu. Nabi melarang, kita tinggalkan. Tidak memikirkan kepentingan-kepentingan dulu. Walaupun masalah ini
masalah ini tidak secara ijma' ditinggalkan. Para ulama khilaf dalam masalah al-mukhabarah. Ada yang melarang seperti Imam Syafi'i rahimahullah, dan ada yang membolehkan dengan syarat-syaratnya. Banyak syarat-syarat, baik syarat yang berkaitan dengan pemilik, syarat yang berkaitan dengan pekerja, pengelola, syarat yang berkaitan dengan tanah itu sendiri, statusnya, dan syarat yang berkaitan dengan apa yang ditanam, dan syarat yang berkaitan dengan waktu. Ada semuanya syarat dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ya, tidak semuanya melarang. Tetapi di sini sikap Abdullah bin Umar langsung menerima hadis Nabi. Kan bab kita sekarang adalah wajib menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh satu orang yang tidak dicurigai berdusta. Kan situ kita main tadi. Dan sahabat semuanya tidak ada yang berdusta. Lalu antum bilang kan ada kaum munafikin, kan itu maksud tadi. Kaum munafik tidak sahabat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena sahabat itu adalah orang beriman. Orang munafik terus apa namanya? Kafir. Ya hakikatnya kafir. Jadi ada orang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanannya, namanya munafik. Jadi kalau ada orang kami tidak mengkafirkan sahabat di lisannya, tapi dalam keyakinannya sahabat kafir, namanya apa? Munafik. Munafik Islam apa tidak? Woi, munafik Islam apa tidak? Tidak. Munafik Islam apa tidak? Zahirnya Islam, hakikatnya enggak. Jadi kalau ada orang Syiah bilang, kami tidak mengkafirkan sahabat. Ada mereka bilang? Ada. Tapi kenyataannya mereka melaknat Abu Bakar dan Umar, melaknat para sahabat, melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kita sebut Aisyah ummul mukminin, mereka bilang ummul kafirin. Berarti ummul kafirin berarti orang yang loyal pada Aisyah, orang kafir apa orang Islam menurut mereka? Wih, kafir atau Islam? Tuan-tuan nih, kafir apa Islam menurut mereka? Menurut Syiah kafir. Kan kita katanya Aisyah ummul kafirin. Sah? Kita bilang Aisyah ummul mukminin. Di Indonesia mereka bilang enggak karena kita dominan. Tapi di sana di Iran bebas mereka sebutkan. Dulu ketika enggak ada YouTube, enggak ada Facebook, enggak ada TikTok, enggak ada apa lagi nama-namanya? Sebutlah. Instagram, terus lebih tahu lagi bapak saya enggak tahu Instagram itu apa. Sekarang tidak tahu saya bukanya kayak apa. Kalau lewat di depan saya Instagram, Reel, apa nama tidak tahu juga. Ala kulli hal. Ketika itu kita sudah tak payah lagi nengok. Ya. Mereka melaknat Aisyah finnar, Aisyah finnar. Kalau kebagi 10 haram kemarin itu Aisyah finnar. Kalau finnar di mana maksudnya apa? Kafir. Dan mereka dai-dai mereka tanpa segan-segan menyebut Aisyah ummul kafirin. Berarti kita enggak, kita kafir menurut mereka. Jadi kalau ada yang benarkan Syiah berarti dia kafir. Ada yang membenarkan mazhab Syiah berarti dia kafir. Hati-hati. Coba antum kafir menurut orang Syiah. Berarti kalau Syiah benar, kalau antum yakini Syiah benar berarti antum kafir. Karena di mata Syiah antum kafir kecuali ikut mereka. Ini namanya munafiqin. Maka ada yang bilang, Syekh, antum mengira orang Syiah itu murtad ya? Enggak. Gimana pula murtad masuk Islam aja enggak pernah? Sah? Tapi mereka bersyahadat Ustaz. Sahih? Woi, Abdullah bin Ubay juga bersyahadat. Abdullah bin Ubay bin Salul bersyahadat enggak? Di depan siapa? Rasulullah SAW. Bersyahadat. Jadi syahadat saja
Kalau tidak diikuti dengan tasdiqul qalb, dengan pembenaran dengan hati, tidak cukup. Maka orang-orang kafir lebih berani daripada orang munafik. Orang kafir dia bilang, saya tidak beriman padamu. Berang, ayo. Sah? Kalau munafik, tidak ajudan sama ajunya, iya kan? Nah, pas kesempatan terbuka ditikam kita di belakang dia. Woi. Orang munafik itu pas ada kesempatan dia akan menghabisi kita. Makanya takluknya Baghdad 565 di tangan Hulagu Khan hanya 2 orang yang bekerja. Satu adalah menterinya. Dulu kan menteri kan hanya satu. Menterinya hanya satu. Siapa namanya? Ibnul Alqami. Ibnul Alqami. Yang kedua Kapol apa waktu itu ya? Kepala polisinya Safiuddin At-Tusi. Kalau kita mungkin Kapol, nah, si angkatan itulah. Jadi 2 orang inilah yang bekerja membuat makar, mengurangi tentara nasional, garda nasional di Baghdad dari 120.000 menjadi tinggal 15.000 atas permintaan la ilaha illallah. Orang Tartar, Hulagu Khan, pasukan Mongol, tidak ikut sejarah nampaknya. Wih, maka hati-hati menyerahkan data pribadi, data warga kepada hati-hati. Tidak itu perkembangan bagus lah, alhamdulillah. Tidak merisaukan dunia ini. Jangan serahkan data. Alhamdulillah. Alhamdulillah antum tidak paham. Kalau tidak dari risau kali. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat diserahkan semua data kota Baghdad kepada Hulagu Khan. Paham? Kalau dia sudah punya data kita, dia dah tahu posisi-posisi lemah, posisi-posisi ini. Itulah kerja munafikin dulu di Madinah, membocorkan rahasia-rahasia pertahanan kota Madinah kepada semua pihak yang memusuhi Islam. Hati-hati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka ini nampaknya orang Islam, tetapi hatinya ingin menghancurkan Islam. Jadi mohon maaf dalam hal ini, tapi jangan salah paham dengan saya. Nanti Ustaz potong pula bahwa saya bela Yahudi. Dalam hal ini Yahudi lebih berani daripada Syiah, walaupun tujuannya sama, menghancurkan Arab dan Islam. Dua-duanya sama dari dulu sampai hari ini, karena dua-duanya lahir dari rahim Yahudi. Nah, bagaimana caranya supaya Arab yang dalam hal ini, kalau sekarang tak ada yang memungkiri bahwa yang paling didengar oleh orang Arab sekarang adalah Arab. Yang paling didengar suaranya di kalangan orang Arab sekarang adalah Arab Melayu. Subhanallah. Itu aja tuan-tuan payah. Yang paling didengar sekarang suaranya oleh orang Arab adalah orang Arab Mesir, Arab Maroko, Arab Jordan, Arab Palestina, Arab. Subhanallah. Pada ragu semua. Suara bulatlah dikit. Arab Saudi. Kenapa? Subhanallah. Antum segan sama seseorang, kenapa? Pak, datang orang berduit sini, bagak pula, punya kekuasaan, gubernur pula, segan enggak? Terus kenapa orang segan sama dia? Karena berkuasa dan kaya, karena banyak kekuatan.
Mohon maaf ini tidak masuk bab yang bukan bab kita ya. Betul lah. Karena mereka paling kuat. Kan baru belanja berapa miliar, ratus miliar dolar? Hah? Weh, belanja senjata kemarin berapa, Mat? Berapa miliar dolar? Lah lupa pula. Antum bilang kemarin 400 miliar dolar. Berapa triliun? Hah? Berapa triliun? Subhanallah, tidak ada yang tahu ya. Hitunglah sendirilah. Lebih dari 10.000 triliun ya. Iya. Berapa APBN kita? Hah? 4 tahun APBN Republik Indonesia. Banyak tidak belanja itu? Banyak. Siapa yang risau? Yang pendukungnya kah atau yang memusuhinya? Siapa yang paling memusuhinya? Siapa paling memusuhinya? Rival abadinya orang Arab. Siapa? Di Timur Tengah? Syiah, Iran. Maka dia angkat isu bahwa Arab Saudi jadi budak Amerika. Jadi budak Amerika. Tonton tahu enggak? Orang Arab itu kalau sehebat apapun orang luar tetap jadi anak buah di negaranya. Kalau kita sehebat apapun kita tetap jadi anak buah di negara sendiri. Mana lebih hebat? Wih, jawablah. Orang itu walaupun dia tak tahu di bidang itu tapi dia mudir. Yang lain jadi pekerjanya atau paling kuat jadi tim ahlinya. Kalau kita sehebat apapun kita di dalam negeri jadi anak buah. Sahih? Paling-paling jadi perpanjangan tangan, tidak keluar izin melalui orang asing, orang kita jadi anak buahnya, jongosnya. Sahih? Lalu kita bilang orang itu mau enggak? Dah, enggak usah masuk situ. Tuan kembali ke Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Saya terlalu jauh, saya salah sendiri yang salah. Yang salah kenapa ngajak tuan-tuan ke mana-mana? Kan gara-gara kaum munafikin wajib dicurigai karena mereka tak pernah mencintai Islam. Itulah makanya orang munafik yang hidup bersama Nabi tak satu pun meriwayatkan hadis Nabi karena mereka muak nengok Nabi saja muak, apalagi nengok hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah makanya yang meriwayatkan hadis semuanya adalah sahabat karena mereka mencintai hadis-hadis Nabi. Karena dengan meriwayatkan hadis Nabi Islam berkembang. Tidak mungkinlah kaum munafikin akan mengembangkan Islam. Oleh sebab itu studi-studi Islam di barat yang dirancang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, mungkinkah untuk memajukan Islam? Tidak. Tapi kok banyak pendukungnya dari anak orang Islam? Woi, kenapa? Wah, kenapa? Subhanallah. Tuan-tuan sering didatangi oleh marketing, sales. Sering tak salah beli? Sering tak salah beli? Sering. Abang saya sudah sarjana S2, ditelepon oleh seseorang dengan iming-iming, kirim sekian, dikirimnya. Tidak nanya dulu. Saya sering dapat itu, tapi alhamdulillah tidak satu pun yang saya layani. Semakin banyak keuntungannya semakin curiga saya. Pak, dengan 10 juta dalam sepekan dapat 25 juta, tambah tidak mau saya. Tambah tidak mau. Aman, diawasi oleh OJK dan sebagainya, tambah tidak yakin. Kalau ada biarlah saya beli lontong aja lu duit 15 juta tuh. Nah, alhamdulillah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya. Kalau ada pun kena bukan karena orang luar tapi orang dalam. Paham tak?
Ya, orang yang dipercayai tapi ternyata lebih dahsyat dari orang luar. Tapi itulah kita memang harus jadi menimba pengalaman dari berbagai kejadian. Ya, Pedi. Makanya orang munafik lebih berbahaya daripada kafir asli. Karena mereka seperti mencintai kita di dalam bersama kita, tapi menggunting dalam lipatan. Menendang kawan seiring, kawan seiring. Dia berpegandeng tangan sama kita, kadang berpelukan dari kita, tapi kerisnya di belakang. Kerisnya di belakang. Ini ada filosofisnya. Kalau Melayu kerisnya di mana? Di depan. Jadi kalau berpelukan tidak bisa menikam, sah? Kan nikam terasa. Tapi kalau kerisnya di belakang, makanya pindahkan keris ke depan ya. Pindahkan keris ke depan supaya ada kejujuran. Bukan menikam sambil berpelukan. Maka orang Melayu tidak mau nikam orang sambil berpelukan. Makanya dulu nak cari jodoh, para pangeran itu perang tanding dulu ya. Sah ya? Atau perang tanding adu kesaktian. Nah, ilmu kanuragan mandrakuna. Nah, ma'asyiral kiram rahmatullah. Mohon maaf saya terlalu panjang di situ karena kalimat la yattahimuhu. Dia mendapatkan berita dari orang yang dia tidak curigai. Berarti bukan orang munafik. Karena munafik itu dicurigai dan sudah maklum di kalangan sahabat. Walaupun Nabi tak sebut namanya. Karena dari sikap sudah terlihat. Kita hari ini orang yang berilmu, orang yang beragama, orang yang beriman akan mudah mendeteksi mana kaum munafikin. Karena tandanya nampak. Satu, bila bicara selalu dusta. Dan kalau berselisih, keterlaluan. Kan ya, berjanji sering mungkir. Itu sudah tanda-tanda amaliyahnya. Kalau tanda-tanda sehari-harinya tidak pernah nampak tidak pernah nampak di masjid, apalagi subuh atau isya. Kalau sudah ada ciri itu, ya ciri itu sudah patut kita curiga. Tidak pernah nampak di masjid. Apalagi kalau sudah terang-terangan pula memusuhi Islam dan kaum muslimin. Di mana aja masjid yang ramai, dia mulai gelisah. Dia mulai gelisah. Di mana aja masjid yang hidup kajian, dia mulai gelisah untuk mengkosongkan masjid. Masjid dah ramai, harus kosong. Ya, antum kenapa dikosongkan masjid? Ya, kalau dikosongkan tenang. Kosongkan tenang, tidak ada ribut-ribut. Ya, dia tidak suka orang ramai di masjid, biar tenang. Jadi kalau ramai tidak tenang, kalau dua orang tenang. Ternyata tidak tenang juga. Ternyata tidak tenang. Gimana pula? Allah sudah katakan waman azlamu mimman mana'a masajidallah yuzkara fiha ismuhu wa sa'a bi kharabiha ulaika lahum khizyun bil hayatid dunya. Tidak ada yang lebih zalim orang yang melarang, menghalangi masjid-masjid dari didirikan zikrullah di dalamnya. Mereka dapat kehinaan di dunia dan mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan tidak tenang, takut Allah musta'an. Dia tidak mencari modus-modus jalan-jalan untuk keluar dari larangan itu. Iz akhbarhu wahidun la yattahimuhu Rasulillah SAW annahu naha anha. Ketika dia dengarkan dari satu orang saja yang tidak dia curigai. Dalam ini adalah sahabat Rafi' bin Khadij. Gimana mereka nak bohong? Masih belum balik saja sudah mau pergi berjihad untuk membela Islam. Dia korbankan harta nyawanya. Orang seperti ini tidak mungkin berbohong. Nah, makanya orang munafikin ketakutan terus kalau ada panggilan jihad. Dengar kalimat jihad aja takutnya. Harus dihapus dari kurikulum katanya. Dia tak akan terhapus dari hati kaum beriman. Walaupun tak dipelajari, tidak ada dalam kurikulum sekolah, jihad tak bisa dihapus dari Al-Quran. Makanya Al-Quran selama dibaca, jihad tidak akan hilang.
Hadis selama masih dipelajari, dia tidak akan hilang. Makanya orang-orang komunis di Uni Soviet dulu melarang umat Islam baca Quran. Asal ketemu Quran di rumahnya, bukan Quran dibakar, orangnya dibakar kenang. Rumahnya dibakar, dimusnahkan. Orang-orang siapa? Komunis. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tidak senang dengar kalimat itu. Takut dengar kalimat itu aja takut. Orang munafiqin. Kalau Islam enggak, karena orang Islam itu tahu bahwa jihad Islam itu menghidupkan bukan mematikan. Mereka tahu ketika nabinya merebut Makkah tak ada dendam di antara kita. Sahih. Semuanya lepas. Lepas di sini bukan maksudnya dipaksa masuk Islam enggak. Silahkan nak musyrik kalian terus musyriklah. Masuk Islam ahlan wa sahlan. Tetapi negeri ini diwarisi oleh orang-orang beriman. Karena Makkah kota suci harus disucikan dari kemusyrikan. Masalahnya kemarin ketika kalian yang mengurus Masjidil Haram, kalian melarang orang mengaji dengan alasan Masjidil Haram milik bersama. Tapi kalian tidak boleh ngaji. Kan banyak alasannya, ini masjid milik bersama. Jadi siapapun boleh ngaji kecuali ikut Nabi sallallahu alaihi. Kan juga begitu dulu pengurus Masjidil Haram kan Pak Haji juga dulu semuanya. Pengurus Masjidil Haram di masa jahiliyah Pak Haji enggak? Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, Haji Abu Sufyan, haji semua. Maka lebih sering haji dari haji kita. Kenapa mereka melarang Nabi mengaji? Karena Nabi itu pemarah. Nabi kajinya keras. Nabi itu pemecah belah, bukan. Karena Nabi beda kaji. Mereka kajinya ikut tradisi, Nabi kajinya ikut wahyu yang diturunkan. Itu aja bedanya. Akhirnya Nabi dipersekusi, tidak boleh mengaji oleh Pak Haji. Oleh Pak Haji, Haji Jahiliyah. Haji, jadi hati-hati kalau ada Pak Haji yang melarang mengaji di masjid. Ya, segera bertaubat. Orang menari dibolehkan, sah. Orang mengaji dilarang. Ibu-ibu masya Allah berbana di masjid, fadhali, silahkan. Ya, tapi dai mengaji Al-Quran dan Sunnah dilarang. Berarti ada masalah. Jadi jangan terpengaruh atau jangan bangga bahwa saya ini Pak Haji nih sering ke Mekah. Jangan-jangan hajinya yang tidak diterima. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar tidak mencari alasan ayyukhabira ba'da khabari, dengan tetap melakukan mukhabarah setelah dapat berita itu. Wala yasta'mila ra'yahu, beliau tidak menggunakan pendapatnya ma'a ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqul, dan tidak mencari-cari alasan ma'a bahadha alaina ahad, tidak satu pun orang yang melarang ini dari dulu. Ini dari dulu lagi kami lakukan, tak ada yang melarang. Naam. Ahadun wa nahnu na'malu bihi ilal yaum. Padahal sejak dulu sampai hari ini masih kami kerjakan, tidak ada satupun yang melarang. Ada tidak kita hari ini ketika disebutkan Nabi melarang? Oh, Ustadz Syanu, Buya Syanu, Kiai Syanu membolehkan. Ada enggak kita balasan seperti itu? Hah? Ada enggak? Kayaknya enggak kayaknya ya. Langsung terima hadis. Hah? Enggak. Banyak kita yang masih beralasan seperti itu. Sahih? Nah, dengan alasan hadisnya kan hanya satu orang, yang lain kan tidak menyampaikan. Hanya ustadz ini yang mengharamkan, yang lain tidak mengharamkan. Jadi keraguan itu. Allah musta'an. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia persis seperti ayahnya juga. Memang Abdullah bin Umar sangat mirip sikapnya dengan ayahnya Umar bin Khattab. Memang dari sisi ada ketegasan, tetapi di dalamnya tersimpul keimanan dan kemudahan, mudah menerima kebenaran. Subhanallah. Oleh sebab itu banyak yang mengusulkan dia jadi khalifah setelah ayahnya, tapi dia tidak mau.
Dia tidak mau. Ya, alhamdulillah Allah sudah menakdirkan. Allah sudah mengatur. Walaupun dia patut dan pantas, tetapi ada yang lebih patut dan lebih pantas. Siapa? Utsman. Setelah itu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan segala kelebihan yang Allah berikan pada mereka. Mereka adalah sahabat-sahabat senior, baik dari sisi umur, dari sisi prestasi, dari sisi awal masuk Islam. Coba lihat, Khulafa Rasyidin semuanya adalah orang-orang pertama tanpa ragu masuk Islam dengan segera. Umar yang agak terlambat tapi masih di Makkah, di hitungan tahun-tahun awal. Semoga Allah SWT meridhai mereka dan menjadikan hati kita cinta pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Karena orang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Wa bihadza ma yubayyinu anna al-amala bisyai'i ba'da an-nabi idza lam yakun bi khabarin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yuhinil khabara anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus ini Imam Syafi'i mengatakan ma yubayyin, terdapat sesuatu yang menjelaskan annal amala bisyai'i ba'da an-nabi, bahwa mengamalkan sesuatu setelah Nabi. Kan tadi setelah Nabi wafat ya. Iza lam yakun bi khabarin anin Nabi, bila tidak berdasarkan khabar, yakni hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan itu hanya karena kebiasaan. Hanya kebiasaan, bukan berdasarkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yuhinil khabara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan itu tidak menjadikan hadis yang datang dari Nabi tidak diindahkan. Bahwasanya amalan yang biasa dilaksanakan secara tradisi dan turun-temurun, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menegah. Tetapi amalan itu dilakukan tidak atas dasar hadis Nabi, apalagi tanpa hadis Al-Quranul Karim. Tidak ada dasarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan itu tidak membuat hadis Nabi yang datang berbeda dengannya tidak diacuhkan atau direndahkan. Jelas? Buktinya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun sudah biasa dan ada keuntungan baginya di situ, tetapi setelah mendengar hadis Nabi langsung dia terima. Nah, sikap inilah yang membuat mereka tidak tersesat selamanya, walaupun ditinggal oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat di belakang hari antara mengikuti yang terlaksana sebelumnya atau mengikuti hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, dan yang membolehkan dengan alasan-alasan, dengan syarat-syarat yang ditentukan, misalnya sama dengan muzara'ah, yaitu bibit ditanggung oleh sang pemilik tanah. Yang kedua, bahwa pemilik tanah memberikan kebebasan kepada sang pengelola untuk tidak mengambil di tengah jalan. Karena nanti kalau dia tidak ditentukan waktunya, nanti bisa-bisa tanaman sedang subur-suburnya, pemilik berubah pikiran, ya kan, untuk menanam yang lain atau untuk menjadikan lahan untuk bangunan dan sebagainya, sehingga yang mengelola sudah habis modal tapi tidak menghasilkan. Jadi ada syarat-syarat yang berkaitan dengan pengelola, dengan pemilik, dengan tanah itu sendiri, dengan waktu, dengan nisbah keuntungan atau hasil yang didapatkan. Dan sampai ke bibit pun mereka syaratkan itu mesti dari sang pengelola. Ini dijelaskan dalam buku-buku fikih, dan yang menjadi tujuan pelajaran kita pagi ini adalah bahwa bila hadis sahih datang dari yang tidak dicurigai atau dipercayai, maka wajib diterima. Inilah sikapnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu berhujjah dengan hadis ahad. Kok lama sekali Imam Syafi'i ya? Karena memang dia berhadapan dengan orang-orang yang menolak berhujjah dengan hadis ahad, dengan alasan perawi itu kan juga manusia, bisa lupa, bisa silap.
Nah, sekarang Imam Syafi'i tidak itu yang dikatakannya. Orang yang jujur pada asalnya tak akan berdusta kecuali terbukti. Orang yang meriwayatkan dari Nabi, jangankan dari Nabi, dari selain Nabi saja orang berhati-hati, apalagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para sahabat pada umumnya mereka lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Oleh sebab itu mereka tahu tonton sendiri, di awal-awal Islam itu bukan mudah masuk Islam. Bukan mudah masuk Islam. Kita hari ini masuk Islam alhamdulillah mudah. Ngaji walaupun kadang-kadang dihalangi, belum seberapa. Sah? Belum seberapa. Tapi mereka enggak. Bukan hanya dikucilkan, tapi dikecilkan. Ya, sampai disiksa, ada yang sampai mati untuk mentebarkan kalimat la ilaha illallah. Hanya mengucapkan la ilaha illallah aja sampai begitu susahnya. Lalu sekarang setelah Islam mereka semakin bagus, mereka berdusta? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali ada khabar atau hadis yang bertentangan dengan itu. Bukan karena dusta, dia dengar ini dari Nabi, yang lain dengar yang lain dari Nabi. Disinilah otoritas diberikan kepada para ulama mujtahidin untuk membahas masalah ini. Itu masuk dalam, sudah dibahas oleh Imam Syafi'i lebih dulu dari ini dalam bab an-nasikh wal mansukh atau dalam mukhtaliful hadis atau kontradiktif hadis, dan itu ada ilmu-ilmu khusus dalam masalah ini. Jelas? Mudah-mudahan apa yang kita kaji semakin menambah kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hadis mesti didahulukan daripada amalan yang terbiasa kita kerjakan, kecuali yang kita kerjakan itu berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara